pagi teman-teman. Kita akan memulai meeting hari ini di hari pertama di bulan Maret. Kita hari ini akan berbicara, saya akan membawakan satu topik yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang harus betul-betul menjadi pedoman bagi setiap agen properti rewide. Dan ini berlaku untuk teman-teman baik yang bergerak di primary maupun di secondary. Saya akan tampilkan slide-nya. Oke. Training hari ini kita akan bicara mengenai 4 pedoman utama seorang agent properti profesional. Kenapa 4 pedoman ini penting? Karena pedoman ini secara pribadi sudah saya jalankan, sudah saya lakukan, dan selama saya menjadi seorang agent properti selama 9 tahun terakhir ini, dan memang akhirnya membuat diri saya menentukan bahwa 4 pedoman ini adalah suatu hal yang harus dipunya atau dimiliki oleh seorang agent properti profesional. Jadi kata seorang agent properti profesional ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa menjadi seseorang yang di dunia agensi properti ini dilihat, contoh seperti Pak Yanuar itu orangnya seperti ini. Jadi kita dilihat cara kita bekerja, cara kita bertindak di dunia agensi properti ini, orang bisa melihat kita dengan sebuah ciri khas. 4 pedoman utama orang agent properti profesional adalah ada 4 hal ini. Pertama yaitu adalah fakta, kedua itu data, ketiga aturan, dan keempat adalah prosedur. Fakta, data, aturan, dan prosedur. Sebenarnya 4 hal ini adalah hal basic atau hal umum atau hal yang selayaknya selalu digunakan dan dimiliki oleh seorang agent properti profesional. Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali teman-teman agent yang lupa, ya namanya juga manusia, banyak yang lupa, sehingga hari ini saya merasa harus membawakan ini lagi dan mengingatkan teman-teman mengenai 4 pedoman utama ini. Pertama adalah fakta, kedua adalah data, ketiga aturan, keempat prosedur. Kita akan bedah satu-satu. Apa itu fakta, apa itu data, apa itu aturan, apa itu prosedur, sehingga harus menjadi pedoman kita sebagai agent properti profesional rewide, terutama di rewide platinum. Karena rewide platinum sekarang semakin lama semakin besar, semakin dikenal orang, sehingga kita leader di sini memiliki tanggung jawab untuk membuat masing-masing dari teman-teman di sini betul-betul dilihat orang itu profesional, apalagi membawa nama rewide platinum group. Pertama adalah fakta. Definisi fakta adalah segala sesuatu hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia, dilihat, didengar, ya, berupa data dari keadaan nyata atau berupa informasi dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Mengapa fakta ini merupakan sebuah hal yang menjadi pedoman utama dan menjadi hal yang penting? Karena begini, di lapangan banyak teman-teman itu yang akan berhadapan dengan statement-statement dari buyer ataupun statement-statement dari vendor. Contoh nih, kalau statement dari vendor. Vendor akan selalu bilang, rumah saya ini sudah paling bagus. Marmer, furniturnya jati, isi furniturnya ratusan juta. Kita sebagai kebanyakan agent yang mendengarkan informasi itu, mereka tidak, kebanyakan mereka mengiyakan, tapi tidak membuktikan faktanya benar nggak yang dia omongkan. Dengan cara apa ya? Datanglah ke sana, dilihat rumahnya. Saat melisting ya, ini contoh saat melisting, kita datang lihat rumahnya, betul nggak rumahnya itu seperti apa yang dia sampaikan. Itu kita mencari fakta. Kemudian kalau kita berbicara fakta tentang buyer, kadang ada buyer yang bilang gini, Mas, perumahan di daerah Juandalan ini kira-kira banjir nggak? Nah, yang namanya seorang agent kadang kan gimana caranya kan bisa laku itu produk. Kadang mereka enggak Pak, di sini nggak banjir. Tetapi karena kita tidak melihat faktanya, sehingga
di sebuah kejadian bahwa si calon pembeli ini tahu dan mengenali daerah situ, dan Anda bilang, oh di sini tidak banjir, maka hal itu akan menjadi bumerang buat Anda. Akan menjadi apa ya? Hal yang membuat orang, wah berarti agen ini ngomongnya nggak sesuai fakta. Itu pernah terjadi tempo hari sempat saat salah satu tim saya, Pak Rofi, diskusi dengan saya, Pak, ini ada customer mau beli rumah, dia bilang, daerah sini banjir nggak? Saya jawabnya gimana, Pak? Nah, jawaban saya ke Pak Rofi, nah, faktanya di lapangan seperti apa loh, Pak? Bapak cari tahu dulu, apakah beneran banjir seperti yang diomongkan sama si buyer tersebut atau tidak. Setelah dicari tahu, memang di daerah situ banjir. Banjirnya adalah di akses menuju ke perumahan. Itu pertama. Kedua, kebetulan Pak Rofi juga bilang, calon pembeli juga bilang, kayak saya lihat dari bentuk gorong-gorongnya pun kayaknya juga bakal banjir. Nah, di posisi ini kan si pembeli ini kan merasa tidak yakin. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan dia, yaitu dengan mencari fakta yang benar di lapangan. Makanya definisi dari fakta ini adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Yaitu adalah penglihatan kita, apa yang kita dengar, apakah itu sesuai. Jadi itu harus disinkronkan dengan menggunakan fakta. Dan fakta ini harus menjadi pedoman. Kenapa? Karena seorang agen properti, memang kita harus bicara sesuatu itu sesuai kenyataannya atau faktanya seperti apa. Jangan semua informasi dari vendor ataupun buyer itu ditelan mentah-mentah. Itu yang mau saya sampaikan di training pagi ini mengenai fakta adalah hal seperti itu. Anda harus mengetahui di lapangan itu apakah betul faktanya seperti yang disampaikan si buyer ataupun si vendor, itu teman-teman harus cari tahu. Jangan jadi agen yang asbun, asal bunyi. Nah, itu bahaya juga. Oke. Dan itu sangat tidak profesional apabila ternyata fakta yang ditemukan di lapangan berbeda dengan apa yang Anda ucapkan. Nah, itu berbahaya. Itu poinnya langsung minusnya banyak. Oke. Yang kedua, kalau tadi kita sudah bicara fakta, dan di dalam fakta definisinya ada menyampaikan bahwa berupa data. Data itu apa sih? Data itu adalah catatan atau kumpulan pernyataan yang diterima secara apa adanya dari hasil pengukuran dan pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata, atau citra. Nah, data ini memang hal kedua yang harus menjadi pedoman seorang agen properti profesional reward. Contoh, dalam hal kita melakukan di dalam hal dunia secondary, saat kita menghadapi vendor yang menjual properti dengan harga yang cukup tinggi, dan kita tahu harga itu tinggi, kita harus mencari data pembanding atau data listing lain di sekitar listing tersebut agar bisa memberikan informasi bahwa Pak, rumah Anda ini harganya terlalu tinggi. Seperti yang disampaikan, yang menjadi juga misi dari Reward adalah harus menjadi agen yang dominan di trade area yang Anda pasarkan. Data ini adalah salah satu hal yang harus teman-teman punya kuat. Harus kuat sekali datanya. Kenapa? Karena seorang agen properti itu harus berbicara atau menyampaikan sesuatu. Itu ada datanya. Di mana data ini harus dicek lagi dengan tadi yang namanya faktanya di lapangan seperti apa. Jadi jangan hanya mendengar terus kemudian menerima data Anda cari tapi Anda tidak cek di lapangan. Itu juga suatu hal yang bisa menjadi celah Anda untuk melakukan kesalahan atau salah memberikan informasi. Itu dalam hal secondary. Bagaimana Anda harus memiliki data yang sangat kuat terhadap sebuah trade area yang Anda pasarkan agar Anda betul-betul bisa menguasai daerah tersebut. Dan bila Anda mendapati sebuah properti yang mau Anda listing itu terlalu mahal, ada dasarnya ngomongnya, yaitu berupa data. Data yang jelas setelah Anda cek juga faktanya di lapangan seperti apa. Oke. Data ini penting sekali bagi teman-teman untuk punya dan menguatkan data ini, karena sebagai agen properti Anda harus berbicara, tidak boleh terlalu bluffing, tidak boleh terlalu berhayal, tidak boleh. Oke, itu dalam hal secondary. Sedangkan dalam hal
primary, nah, saya tahu bahwa teman-teman yang ada ikut meeting hari ini banyak yang bergerak di bidang primary juga. Di primary, teman-teman juga harus memiliki data. Kenapa data? Pertama, data mengenai developer yang sedang Anda pasarkan. Kelebihan kekurangannya apa. Kemudian data mengenai kompetitor dari developer tersebut di sebuah daerah yang sama. Contoh kalau di daerah Menganti, di Menganti itu ada berapa developer yang Anda pasarkan, kelebihan kekurangannya apa, Anda harus punya data. Mengapa harus punya data? Karena saat nanti Anda berbicara dengan seorang pembeli atau calon pembeli, mereka siapa tahu mereka sudah keliling kemana-mana dan mereka butuh Anda untuk membandingkan mana yang cocok dengan keperluannya dia. Maka orang itu akan lebih respect atau lebih pede atau bisa dibilang lebih yakin kepada Anda. Oh iya betul, Pak Gugu ini saya tanyain semua proyek di Menganti, dia tahu kelebihan kekurangannya apa. Kayaknya saya beli di Pak Gugu aja. Padahal sebelumnya mungkin dia sudah ketemu dengan agent properti lain. Tetapi karena Pak Gugu dalam hal ini sebagai seorang agent properti rewet profesional yang jual primary, punya data komplit, hafal di luar kepala, dan bisa menjelaskan dengan baik kepada calon pembeli kelebihan kekurangannya, maka orang akan lebih yakin. Kita akan terlihat pintar kalau kita punya data. Dan di dunia primary, teman-teman harus bisa terlihat pintar walaupun Anda tidak bisa hafal semua proyek primary. Setidaknya Anda bisa memberikan, saat Anda diajak berdiskusi tentang sebuah properti primary di sebuah daerah, Anda bisa menjawab dengan baik. Itulah kenapa pentingnya sebuah data bagi seorang agent properti profesional. Oke, jadi kita sudah bicara fakta, bicara data. 3. Nah, ini aturan. Kenapa saya bicara aturan di 4 pedoman utama ini? Karena kita bisa lihat, definisi aturan adalah segala sesuatu yang sudah disusun baik-baik sesuai ketentuan, petunjuk, dan patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan mengatur kehidupan manusia. Aturan ini kita bicara lebih banyak kepada etika kerja. Bagaimana seorang agent properti profesional punya kerja sesuai aturan, kerja sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh developer. Dalam hal ini kalau kita bicara secondary, aturannya kalau saat melisting Anda harus ketemu dengan pemilik, ya kan? Saat Anda melisting Anda harus lihat lokasi. Saat Anda melisting aturannya Anda harus tanda tangan form PAP atau IUM. Jadi kenapa aturan dibuat? Aturan dibuat supaya hidup kita tuh lebih teratur. Pak, tapi kan ada yang bilang, Pak, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya itu apa ya? Itu pedoman orang-orang yang mereka selama ini mungkin merasa bahwa terlalu banyak aturan, tetapi saat mereka terbentur sesuatu hal, mereka bilang, oh ini harus dibikin aturannya. Jadi kan istilahnya banyak orang itu saat diatur tidak mau, tapi begitu mereka merasa kalah atau merasa tidak adil, mereka bilang, ayo kita harus bikin aturan. That's why kenapa aturan ini menjadi satu pedoman utama buat saya pribadi. Selama Anda menjalankan semuanya sesuai aturan, teman-teman, maka hidup Anda akan teratur. Contoh begini. Aturan tadi saya bilang mengenai etika kerja. Etika kerja itu seperti kalau etika kerja tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah hal-hal sebagai berikut. Telikung-telikungan, ya kan? Serobot-serobotan, secret selling, ya kan? Mengapa aturan ini dibuat? Aturan ini dibuat supaya hidup Anda itu aman serta nyaman dan damai sejahtera selalu. Pak, kalau aturan saya langgar ya, jelas-jelas kalau aturan dilanggar maka akan banyak hal yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Contohnya tadi, kalau Anda melanggar aturan, harusnya closing, lapor kantor, nggak lapor kantor. Ya, akhirnya kan ketahuan kan, akhirnya bisa dituntut secara hukum oleh kantor bisa. Kedua, contoh lagi, Anda tidak mengikuti aturan,
melisting properti tanpa melihat propertinya, tanpa meminta tanda tangan ke customer atau ke vendornya. Komisi awalnya ngomong 2%, begitu deal selesai dikasih 1%. Nah, aturan ini dibuat supaya Anda hidupnya lebih tenang, teman-teman. Sehingga lebih baik, akan lebih baik dan lebih nyamannya apabila Anda mengikuti aturan. Pak, tapi saya kok sudah mengikuti aturan, tapi kok masih ada yang melanggar dan masih ada yang memanfaatkan itu. Ya, itu apa ya? Hal yang tidak bisa kita hindari juga, bahwa banyak orang itu yang sukanya melanggar aturan dengan dalih, wah kamu kalau nggak melanggar aturan kamu nggak survive. Ya, itu tidak tepat juga. Banyak orang yang mengikuti aturan, hidupnya pun juga damai. Kalau masalah orang itu memang niatnya jahat, mau nelekung, mau cerobot, ya kita tidak bisa menghalangi itu. Tetapi setidaknya kita tidak mengikuti itu. Itu yang membedakan seorang agen properti profesional dengan agen properti biasa saja. Ecek-ecek itu ya seperti itu. Itu yang membedakan. Kita melihat fakta, terus kita memiliki data dan melakukan semuanya sesuai aturan. Oke, ada yang mengangkat tangan, Bapak Tony. Ada yang mau ditanyakan, Pak Tony? Silakan dibuka mic-nya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh. Silakan dibuka mic-nya dan bertanya. Hadir aja, Pak. Oh, Hadir. siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak Tony. Baik, selanjutnya. Jadi dari aturan ini kita lebih bicara mengenai bagaimana etika kita bekerja di lapangan, bekerja dengan sesama teman kita, rank white platinum ataupun dengan agen lain. Terlepas kalau agen lain tidak memiliki etika, ya sudah, kita jangan menjadi sama seperti mereka. Orang tidak punya etika. Karena ingat teman-teman, semua di dunia ini, di kehidupan kita sekarang, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Terlepas dari kita nanti akan, istilahnya kalau orang-orang bilang disolimi orang lain, ya itu akan ada balasannya sendiri kok. Percaya saya deh. Karena selama ini tidak pernah ada yang namanya tidak adil, itu tidak ada di dunia ini. Walaupun banyak hal yang kita alami mengenai di kerjaan kita, yaitu ada teman yang suka nyerobot, suka nelekung, ngaku-ngaku, ya. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan mereka, kita tidak jauh beda dengan mereka. Sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang betul-betul profesional. Lanjut. Yang keempat. Prosedur lah. Ini hal yang selalu apa ya? Digampangkan atau dientengkan oleh seorang agen properti. Padahal prosedur ini adalah kunci sukses dan hal basic atau hal dasar yang bisa membuat Anda itu menjadi seorang agen yang sukses di bidang ini. Kalau kita lihat definisi dari prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dijalankan dan dieksekusi dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Contoh begini deh. Contoh di sini saya mau coba pakai contoh siapa ya yang saya kenal. Sebentar. Oke, tadi ada Pak Gugu. Oke, saya pakai contoh Pak Gugu lagi aja deh. Ini satu bapaknya saya tahu orangnya seperti apa. Pak Gugu melakukan prosedur saat pertama kali masuk ke Rewet di Ponorogo. Beliau mulai melakukan prosedur yaitu ikut training, terus kemudian ikut floor time, mencari listing, open house, sebar brosur. Nah, prosedur seperti itu adalah hal basic yang memang harus dilaksanakan oleh seorang agen properti di awal mereka menjalankan bisnis ini atau menjalankan pekerjaan sebagai agen properti. Dan di prosedur ini, kenapa ditulis adalah melakukan hal yang sama sehingga dapat memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Selama Anda bisa, karena di dunia properti atau di dunia marketing, itu adalah ilmu duplikasi.
Kita tinggal melakukan hal yang sama yang dilakukan orang yang sukses. Yang di sini saya bisa melihat ada Pak Kuku, ada Pak Handri, ada Miranti. Kalau di secondary, saya tahu Miranti selalu senantiasa melakukan prosedur, yaitu melisting, jaga floor time, viewing, melisting, jaga floor time, viewing, open house. Dan itu diputar-putar terus oleh Miranti. Saya tahu sendiri. Sehingga hasilnya apa? Dia selalu bisa closing. Entah itu saya jual beli, Kenapa? Karena dia menjalankan prosedur tugasnya dia sebagai seorang agent properti itu dengan benar. Dia tidak melangkahi salah satu proses. Jadi A sampai Z-nya itu dijalani satu-satu. Nah, barusan contoh dari prosedur begini. Barusan ada seorang agent yang kemarin itu chatting dengan saya. Pak, saya ini sudah bergabung dengan Rewa di Ponorogo itu sudah 1 tahun. Kenapa saya belum closing? Oke, saya mulai runtut apa yang dia sampaikan itu dengan menggunakan 4 pedoman ini. Fakta. Oke, fakta bahwa dia pertama masuk ke Reward Platinum itu sudah 1 tahun. Ya kan? Saya tanya datanya, kamu sudah punya berapa database? Karena dia bermain di primary. Database saya kurang dari 300, Pak. Oke, waktu dia menjawab itu, saya bilang, kalau kamu tidak menjalankan prosedur, yaitu adalah menjadi seorang agent primary, di bidang primary, Anda tidak mendapatkan minimal 30 database baru setiap bulan atau 360 database baru setiap per tahunnya, maka Anda bisa yakin Anda tidak akan closing. Oh iya Pak, database saya cuma di bawah itu. Di bawah 300 biji. Ya kan? Terus kemudian saya tanya lagi, aktivitasmu bagaimana? Oh, saya sudah sebar brosur, saya sudah flyering, saya sudah jaga open house. Terus saya tanya lagi, kamu cara follow up-mu seperti apa? Penguasaan produk nulismu seperti apa? Caramu menjalankan tugasmu itu seperti apa? Akhirnya setelah saya menanyakan kepada seorang agent ini, saya menemukan bahwa memang masalahnya itu adalah di dirinya sendiri. Dia tahu bahwa aturan sudah menjalankan sesuai aturan. Dia sebar brosur, dia listing, ya kan? Dia jaga pameran, jaga open house. Tetapi prosedur yang dia lakukan itu ada yang kurang, teman-teman. Yaitu apa? Dia melompati yang namanya aktivitas disiplin kepada dirinya sendiri. Saya kira seorang agent seperti yang saya kasih contoh Miranti. Miranti tiap hari kerjaannya adalah datang floor time, listing, viewing, open house, terus itu muter terus. Nah, si agent ini karena dia jalannya di primary, saya menemukan bahwa agent ini itu bekerjanya itu tidak sepenuh hati. Jadi kadang masuk, kadang enggak, kadang iya, kadang aktif, kadang tidak. Jadi otomatis saat dia tidak menjalankan prosedur seperti yang dilakukan Miranti tadi dalam hal secondary, maka dia tidak akan bisa closing. Dari atas sudah ketahuan bahwa database-nya kurang, aktivitas sudah betul, tetapi prosedur dia untuk jalankan jadi seorang agent profesional yaitu dengan konsisten melakukan segala sesuatunya, itu tidak ada, sehingga nggak heran kalau dia tidak closing. Nah, kalau kita bicara kembali ke prosedur bahwa di sini disebutkan bahwa apa serangkaian aksi yang spesifik, gimana spesifik adalah melakukan konsistensi tadi, dijalankan dengan cara yang sama supaya mendapatkan hasil yang sama di keadaan yang sama. Saya tahu beberapa teman-teman yang di meeting ini aktif di primary dan tiap hari itu kerjaan mereka adalah melakukan aktivitas yang sama. Flyering, terus kemudian sebar brosur, sebar brosur, jaga pameran, open booth, open table, apapun itu dilakukan repeat setiap hari. Ya nggak heran kalau mereka bisa dapatkan closing berkali-kali. Sehingga prosedur ini sesuatu hal yang tidak bisa Anda lepaskan dari kehidupan Anda sebagai seorang agent properti profesional. Oke, proses harus dijalankan. Kalau Anda tidak menjalankan proses dengan benar, contoh paling gampang gini deh. Prosedurnya adalah kalau kita mau lapar nih tengah malam mau bikin Indomie goreng,
Nggak mungkin kan begitu kita berpikir Indomie goreng itu langsung jadi Indomie gorengnya. Kan kita harus pergi ke minimarket, beli, harus sampai rumah harus nyetek air dulu, godok air dulu, setelah godok air nunggu airnya panas, mie dimasukkan harus ditunggu dulu, ya kan hal seperti itu kan nggak bisa prosesnya atau prosedurnya kalian lompatin, itu nggak bisa. Jadi kenapa saya bilang prosedur ini penting dalam hal Anda melakukan pekerjaan. Jangan pernah ada yang Anda lewati kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang bagus. Karena ingat kembali lagi, ilmu utama di dunia marketing adalah duplikasi. Anda ingin menjadi seorang yang sukses seperti Mas Nanda, bisa closing puluhan unit properti, ya Anda tinggal contoh apa yang dilakukan Mas Nanda. Di mana Mas Nanda melakukan hal yang sama, prosedurnya sama semua, A sampai Z-nya, maka dia akan sukses. Tinggal ditiru begitu saja. Nah, dari 4 hal pedoman utama ini, membuat saya memiliki prinsip yang sampai sekarang saya pegang sendiri dan selalu saya sampaikan di training dan kepada siapapun agent properti yang mengenal saya, bahwa, sebelum itu saya akan ngomong, mengapa 4 pedoman ini penting bagi agent properti? Karena seorang agent properti profesional itu harus bisa memberikan solusi atas segala kebutuhan dan keberatan customer, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Ingat ya, fakta, data, aturan, dan prosedur. Ini membuat kita sebagai seorang agent properti profesional bisa memberikan solusi atas kebutuhan dan keberatan customer. Dan akhirnya buat kita sendiri proses transaksinya bisa lancar dan tanpa masalah. Bagi teman-teman yang nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum saya mengakhiri training hari ini. Terakhir, satu quote dari saya sendiri. Yang tadi saya bilang, saya punya prinsip di dunia properti dan cara saya bekerja di kehidupan di dunia ini menjadi seorang Yanuar adalah bila kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan prosedur dan berbicara dengan dasar fakta dan data, maka kita tidak akan memiliki celah untuk melakukan kesalahan. Ini yang teman-teman harus ingat. Kerja sesuai prosedur dan aturan, ngomong sesuai fakta dan data, maka kita tidak akan bisa disalahkan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan dengan saya terkait 4 pedoman utama seorang agent properti profesional dengan menggunakan fakta, data, aturan, dan prosedur. Silakan ada yang mau bertanya. Teman-teman. 4 hal ini yang sering saya lihat dari teman-teman agensi properti di Surabaya ini banyak yang tidak dilakukan sehingga akhirnya di belakangnya itu transaksinya susah, transaksinya ada kendala, itu akhirnya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Saya buka pertanyaan atau diskusi. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang memiliki pertanyaan karena hal ini yang sering saya temui di lapangan. Permasalahan tersebut. Silakan teman-teman. Dibuka mic-nya dan bertanya. Pagi Pak Yanuar. Selamat pagi. Dengan siapa ini? Gugu Pak saya. Siap Pak Gugu, gimana? Ya Pak, saya masih terus terang penasaran dengan yang dulu Bapak pernah sampaikan bahwa kita harus mengajukan suatu plan kerja kita kepada vendor. Nah, ya. Itu saya mencoba sampai dengan hari ini baru bisa beberapa saja Pak. Terus terang aja ada hal yang memang butuh expert untuk membuat seperti itu Pak. Nah, apa Pak yang Bapak kesulitan di mana? Karena kan dalam hal mereka kan selalu menuntut secepatnya untuk laku Pak ya. Nah, padahal kita ini untuk merencanakan sesuatu kan berdasarkan yang sudah-sudah Pak, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Kebetulan ya. Di secondary pengalaman saya belum begitu banyak Pak. Oke. Nah, makanya saat saya mengalami kesulitan perencanaan itu sebaiknya bagaimana Pak? Oke. Kalau Bapak mengalami apa garis besar?
Kalau tadi statement Bapak adalah banyak orang kalau kita dititipi properti minta ajak laku dengan cepat dan saya harus membuatkan marketing plan. Sebenarnya dengan marketing plan itu Anda sudah juga secara tidak langsung Pak menyampaikan bahwa Pak ini loh Pak, prosedur kerjanya itu adalah saya harus melakukannya butuh waktu selama 1 bulan. Terlepas dari nanti itu laku cepat atau tidak, itu kan tergantung dari usaha saya. Justru dengan saya melakukan yang namanya aktivitas ini, itu bisa melihat bahwa seberapa cepat properti ini bisa laku. Jadi Bapak jangan terpatok dengan keinginan atau keberatan dari vendor. Oh saya pengen laku cepat, oke. Kalau pengen laku cepat ya pilihannya kan cuma 2 sebenarnya Pak Kuku. Dia jual dengan harga yang murah, ya kan? Atau memang dia kalau dia ingin jual dua cara itu dia jual dengan harga murah atau memang dia menitipkan ke banyak agen kan pilihan dia kan cuma itu aja. Tapi selama ini dengan menitipkan ke banyak agen kan tidak memberikan solusi kepada dia. Ya, sehingga betul, kita menawarkan marketing plan itu supaya dia juga sadar bahwa jual properti itu nggak gampang, nggak bisa cepat, apalagi kalau dia jualnya jual mahal. Tujuannya plan memang, itu kan di situ, Pak. Ya, memang benar, Pak. Tidak ada yang menolak. Tapi setelah kan kita begitu mengajukan plan, Pak, terjadi diskusi, Pak, di situ. Dan banyak yang menerima dan akhirnya mereka mengikuti irama kita, Pak. Gitu. Jadi mungkin ada planning pasang flyering dan sebagai kegiatan-kegiatan itu kita akhirnya mereka memahami, Pak. Betul-betul memahami. Dan saya enjoy kerjanya, Pak. Terima kasih. Betul. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melaksanakannya itu ngomong sesuatu ya, Pak faktanya begini. Datanya ada, aturannya adalah ya Bapak mesti ngikuti prosedur saya dengan saya melakukan proses dari selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, flyering, open house, itu ya harus dilewati Pak. Tidak bisa Anda potong kompas, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kan begitu Pak. Sehingga akhirnya Bapak sendiri kan merasakan bahwa, oh ya akhirnya dia ngikuti cara kita. Ya karena memang kita kadang butuh menjelaskan kepada vendor bahwa ini loh cara kerja kita di lapangan. Dan kenapa itu bisa berhasil Pak Kuku? Karena tidak banyak atau mungkin hampir 70% marketing properti di Surabaya itu tidak melakukan apa yang Bapak lakukan. Tidak sadar bahwa itu penting. Itu juga Pak, bisa mendongkrak. Misalnya orang bilang, Pak ini saya tanpa perantara lah. Itu dengan saya ajukan itu kita bisa kerjasama akhirnya. Jadi dia baru menyadari kalau apa yang membuat orang itu akhirnya mau padahal ngomongnya pertama tanpa perantara, Pak? Tanpa perantara, iya betul Pak. Iya. Dengan itu yang saya ajukan sudah cukup Pak itu. Sebagai salah satu senjata. Oh sudah pernah ada yang berhasil? Iya Pak. Banyak Pak. Banyak ya? Iya. Oke, ya jadi teman-teman kita dengar dari Pak Gugu sendiri, dia menjalankan apa yang sudah menjadi prosedur agent properti profesional dengan membuat marketing plan. Hasilnya pun memang belum close, sudah ada yang closing Pak Gugu dari cara itu. Untuk yang second ini masih OTW Pak, masih OTW siap. Oke. Jadi kita bisa dengar sendiri dari Pak Gugu bahwa dengan hanya menjalankan prosedur yang sudah ditrainingkan, Pak Gugu bisa mendapatkan kepercayaan diri, bisa mendapatkan pengalaman menjalankan proses yang benar, sehingga hasilnya itu akan ngikutin aja nanti. Terima kasih Pak Gugu sharingnya. Sama-sama, saya yang terima kasih Pak Januar. Ya. Pengalaman yang luar biasa. Ya.